Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febinda Rizky, NPM 211070712015, Prodi Kesehatan Masyarakat, Universitas Baitur Rahmah. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Yang terhormat Bapak Nova Arikman, DR, SKM, MKes, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang praktek etika profesi kesehatan. Yang pertama, dokter. Etika profesi kedokteran. Yang pertama, kesadaran dan pedoman yang mengatur prinsip moral dan etik dalam melaksanakan kegiatan profesi kedokteran sehingga mutu dan kualitas profesi kedokteran tetap terjaga dengan cara yang terhormat. Yang kedua, seperangkat perilaku dokter dalam hubungannya dengan pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, dan mitra. Yang ketiga, rumusan perilaku dokter disusun oleh profesi dan pemerintahan, yaitu Kodeki. Praktik kedokteran menurut ketentuan undang-undang. A. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. B. Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan penjelasannya. C. Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk 1. Memberikan perlindungan kepada pasien. 2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter. 3. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dokter. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Praktik kedokteran yang sesuai standar. Seorang dokter akan melakukan praktik kedokteran sesuai standar apabila ia memenuhi persyaratan kelayakan dan kepatutan didukung oleh struktur yang berupa sumber daya manusia penunjang, prasarana, sarana, peralatan, sistem-sistem, dan logistik yang optimal sesuai dengan tingkat dan lokasi praktik. Setelah memenuhi persyaratan kelayakan dan kepatutan, dan didukung oleh suatu struktur, dokter harus yang pertama memberikan asuhan klinik kepada pasien sesuai standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan medik, norma-norma etika, ketentuan disiplin profesi, dan ketentuan-ketentuan hukum negara. Selain itu, seorang dokter harus memenuhi kewajiban lain yang ditentukan oleh undang-undang menyangkut pemberian asuhan klinik, seperti menjaga kerahasiaan pasien, membuat informasi konsen setelah menjelaskan dengan lengkap dan benar kepada pasien atau keluarganya, membuat rekam medis, dan melakukan kendali mutu dan biaya. Yang kedua, memelihara hubungan yang kondusif dengan pasien, serta menghormati hak-hak asasinya sebagai manusia dan hak-haknya sebagai pasien yang dijamin oleh undang-undang. Yang ketiga, menjadi pendidik yang baik bagi pasien dan keluarga. Yang keempat, bekerja sama secara efektif dengan sejawat klinis dan non-klinis. Yang kelima, bersikap dan berperilaku jujur dan berintegrasi tinggi. Yang keenam, sehat dan bugar secara fisik dan psikis pada waktu melakukan tindakan medis. Tanggung jawab dokter pada pelaksanaan praktik kedokteran bermasalah. Yang pertama, tanggung jawab yang menjadi beban dokter sendiri, seperti dilihat pada uraian bab 4, butir 2, tanggung jawab yang dapat dibebankan pada dokter sendiri pada praktik kedokteran bermasalah adalah beberapa ketidaklayakan pada seorang dokter pelaku asuhan klinis, beberapa ketidakpatutan pada seorang dokter pelaku asuhan klinis, proses-proses asuhan klinis di bawah standar, outcome yang tidak memuaskan pasien. Contoh praktik dokter
yaitu seorang dokter saat melakukan praktek terhadap pasien harus memiliki keahlian anamnesis atau wawancara medis kepada para pasien untuk mencari tahu keluhan penyakit yang dialami serta informasi lain terkait dengan penyakit yang diderita. Dan juga memiliki keahlian dalam melakukan pemeriksaan fisik umum guna mendiagnosis dan menentukan pengobatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga dapat meresepkan obat-obatan berdasarkan penyakit yang diderita oleh para pasien, serta dapat memberikan edukasi mengenai pemeliharaan kesehatan kepada pasien. Selanjutnya, dokter gigi. Seorang dokter atau dokter gigi dalam prakteknya harus memenuhi standar pendidikan formal secara pendidikan akademis dan pendidikan profesi yang diakui oleh undang-undang. Pendidikan profesi kedokteran gigi dalam melakukan pelayanan medis di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan atau RSGMP dilakukan oleh mahasiswa koas atau dokter gigi muda di bawah pengawasan dokter gigi penanggung jawab pelayanan atau DPJP. Pelimpahan wewenang dari DPJP ke mahasiswa koas dilakukan dengan menggunakan surat pendelegasian klinis sebagai dasar hukum melakukan pelayanan medis meskipun kompetensi dan kewenangan belum dimiliki oleh mahasiswa. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/per 10/2011 Pasal 24 Ayat 1 tentang izin praktek dan pelaksanaan praktek kedokteran. A. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pendidikan profesi kedokteran gigi. Pelayanan kesehatan atau health care service merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk melakukan upaya peningkatan derajat kesehatan baik perseorangan, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan mengatur bahwa pelayanan kesehatan secara umum terdiri dari dua bentuk pelayanan kesehatan, yaitu 1. Pelayanan kesehatan perorangan atau medical service. Pelayanan kesehatan ini banyak diselenggarakan oleh perorangan secara mandiri atau self-care dan keluarga family care atau kelompok anggota masyarakat yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga. Upaya pelayanan perseorangan tersebut dilaksanakan pada institusi pelayanan kesehatan yang disebut rumah sakit, klinik, bersalin, praktik mandiri. 2. Pelayanan kesehatan masyarakat atau public service. Pelayanan kesehatan masyarakat diselenggarakan oleh kelompok dan masyarakat yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang mengacu pada tindakan promotif dan preventif. Upaya pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan pada pusat-pusat kesehatan masyarakat seperti upaya kesehatan perseorangan atau UKP atau upaya kesehatan masyarakat UKM yang berada di puskesmas. Pengaturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi Indonesia Bab 7 Domain 3 mengatur tentang pemeriksaan fisik secara umum dan sistem stomatognatik berhubungan dengan pasien secara langsung, yaitu mampu memeriksa, mendiagnosis, dan menyusun rencana perawatan untuk mencapai kesehatan gigi dan mulut yang prima melalui tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kompetensi utama dari hal tersebut dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pemeriksaan pasien. A. Melakukan pemeriksaan fisik secara umum dan sistem stomatognatik dengan mencatat informasi klinis, laboratoris, radiologis, psikologis, dan sosial guna mengevaluasi kondisi medis pasien. B. Mengenal dan mengelola perilaku pasien secara profesional. C. Menggunakan rekam medik sebagai acuan dasar dalam melaksanakan perawatan gigi dan mulut. 2. Diagnosis. Seorang dokter gigi harus mampu menegakkan diagnosis penyakit-penyakit gigi dan mulut melalui interpretasi, analisis, dan sintesis hasil pemeriksaan pasien. Yang ketiga, rencana perawatan.
A. Menganalisis rencana perawatan yang didasarkan pada kondisi, kepentingan, dan kemampuan pasien. B. Menentukan rujukan yang sesuai pendidikan profesi kedokteran gigi dalam bertujuan agar mahasiswa berkompeten dan mampu menguasai tentang anamnesis, pemeriksaan klinis, diagnosis, dan rencana perawatan setelah lulus dari pendidikan profesi. Telah diatur oleh Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI tentang standar kompetensi dokter gigi poin 13 yang menjelaskan tindakan medik kedokteran gigi yang menjadi kompetensi dokter gigi yaitu 1. Melakukan perawatan konservasi gigi sulung dan permanen yang sederhana. 2. Melakukan perawatan penyakit atau kelainan periodontal. Yang ketiga, melakukan perawatan ortodonsia pada pasien anak dan dewasa. 4. Melakukan perawatan bedah sederhana pada jaringan keras dan lunak mulut. 5. Melakukan perawatan non-bedah pada lesi jaringan lunak mulut. 6. Melakukan perawatan kelainan sendi temporomandibular dan oklusi dental. 7. Melakukan perawatan postodontik pada pasien anak dan dewasa. 8. Mengelola kegawat daruratan di bidang kedokteran gigi. 9. Bekerja dalam tim secara efektif dan efisien untuk mencapai kesehatan gigi dan mulut yang prima. Contoh praktik dokter gigi. Yang pertama, dokter gigi di Indonesia wajib menghormati hak pasien untuk menentukan pilihan perawatan dan rahasianya. Yang kedua, dokter gigi di Indonesia wajib melindungi pasien dari kerugian. Yang ketiga, dokter gigi di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan pasien. Yang keempat, dokter gigi Indonesia wajib memperlakukan pasien dengan rasa hormat dan berkeadilan. Selanjutnya, perawat. Keperawatan adalah suatu profesi yang mempunyai pohon pengetahuan atau body of knowledge dan keterampilan khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Pelayanan dilakukan berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan demi kepentingan pasien atau keluarga serta masyarakat profesi. Keperawatan mempunyai otonomi dalam mengatur dirinya sendiri dan salah satu ciri khasnya adalah patuh terhadap kode etik sebagai seorang profesional. Perawat mengemban tanggung gugat untuk membuat keputusan dan mengambil langkah-langkah tentang asuhan keperawatan yang diberikan. Perawat juga bekerja di berbagai tatanan dan mengembang berbagai peran yang membutuhkan interaksi, bukan saja dengan pasien, keluarga, dan masyarakat saja, tetapi juga dengan tim kesehatan lainnya. Komite Keperawatan 2017. Kode etik pada profesi keperawatan ditunjang oleh 4 unsur utama. Yang pertama, respect to other. Bertujuan untuk menghargai subjek yang berelasi. Subjek yang berelasi adalah perawat dengan pasien atau antar subjek lainnya. Contoh, setiap perawat memulai tugasnya hendaklah mengenalkan diri pada pasien. Apabila pasien sudah kenal dengan perawat, maka perawat hendaklah menyampaikan bahwa ia yang akan merawat pasien pada jam kerjanya itu. Demikian juga saat jam kerja berakhir, perawat berpamitan pada pasien. Inilah contoh nyata bagaimana sikap perawat menghargai pasien. Yang kedua, compassion. Secara sederhana dapat diartikan sebagai rasa iba. Rasa iba ini juga dapat diartikan sebagai rasa sayang pada pasien. Rasa sayang ini dapat dipelajari dengan cara melihat wajah pasien. Pada wajah pasien tergambarlah penderitaan akibat sakit yang dialami. Wajah akan memberikan kenyataan yang sesungguhnya. Dengan demikian, kenalilah wajah pasien. Dari wajah ini akan menimbulkan belas kasih dari yang melihatnya. Yang ketiga, advokasi. Berarti melindungi. Melindungi pasien supaya selamat berada dalam asuhan keperawatan pasien. Advokasi dapat dilakukan dengan cara menjamin intervensi yang diberikan perawat agar selalu aman. Hal ini dapat diperoleh bila perawat memberikan asuhan keperawatan sesuai kompetensi yang dimilikinya. Bila perawat memiliki kompetensi, maka ia tidak layak diberi penugasan untuk intervensi tersebut. Yang keempat, intimasi adalah kedekatan.
Perawat terhadap pasien sangat dekat sekali. Dari mulai pasien kontak dengan perawat, pasien akan selalu berada di bawah pengawasan perawat. Pengawasan ini baru berakhir bila pasien meninggal dunia. Sedemikian dekatnya sehingga dekat ini digambarkan sebagai ibu dekat dengan anaknya. Contoh praktik perawat. Perawat memiliki tugas sebagai pelaksana asuhan keperawatan, memberi penyuluhan dan konseling terhadap pasien, melakukan penelitian di bidang keperawatan, dan melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan sebagai pelaksana tugas dalam keadaan tertentu sesuai dengan memperhatikan etika dan prinsip keperawatan. Perawat melakukan tindakan kerjasama bersama dengan tenaga kesehatan lainnya, di mana dalam hal ini perawat tenaga kesehatan lainnya bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap tindakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Selanjutnya, bidan. Permenkes nomor 1464 tahun 2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan mengatur tentang kewenangan bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Berkaitan dengan kewenangan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada bayi dan anak balita, maka kewenangan bidan tertuang dalam pasal 9, 11, dan 13. Dengan adanya pemberian kewenangan tersebut, maka diharapkan bidan dapat memberikan pelayanan dengan kesehatan secara merata kepada setiap penerima layanan kesehatan dan menjamin kepastian hukum maupun perlindungan hukum bagi bidan dalam melaksanakan program pelayanan kesehatan kepada bayi dan anak balita. Dalam menjalankan tugasnya, bidan wajib memiliki sertifikat kompetensi sebagai pengakuan terhadap kompetensi seorang tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik dan pekerjaan profesinya di seluruh Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam Permenkes nomor 1464 tahun 2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Contoh praktik bidan. Bidan berperan dalam memberikan persalinan yang aman, memastikan bahwa semua penolong persalinan mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan alat untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih. Selanjutnya, kesehatan masyarakat. Secara keilmuan, ilmu kesehatan masyarakat merupakan kombinasi dari ilmu pengetahuan, keterampilan, moral, dan etika. Etika profesi kesehatan yang diarahkan pada memperpanjang hidup melalui tindakan kolektif atau tindakan sosial untuk mencegah penyakit dan memenuhi kebutuhan menyeluruh dalam kesehatan dengan menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri. Ruang lingkup ilmu kesehatan masyarakat diantaranya meliputi epidemiologi atau statistik, kesehatan lingkungan, pendidikan kesehatan dan perilaku, administrasi kesehatan masyarakat, gizi masyarakat, kesehatan dan keselamatan kerja, kesehatan reproduksi, dan sistem informasi kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak terlepas dalam bentuk intervensi yang dilakukan untuk pencegahan penyakit. Etika kesehatan masyarakat merupakan dimensi dari bioetika, sebagaimana halnya etika biomedik dan etika-etika profesi kesehatan, keperawatan, dan lainnya. Etika normatif mengacu kepada penerapan dari teori etika dan prinsip moral pada kehidupan dan pekerjaan atau profesi. Pendidikan profesi perlu didukung oleh body of knowledge, yaitu garapan ilmu tertentu ontologi, metodologi ilmu atau epistemologian, pemanfaatan ilmu atau aksiologi. Pendidikan profesi diperoleh melalui pendidikan terarah, terencana, terus-menerus, dan berjenjang. Di samping itu, pekerjaan profesi diatur melalui kode etik profesi. Sementara itu, dalam kode etik profesi ada pula pasal-pasal yang mengatur kehidupan profesi untuk mengatur kehidupan profesi dan hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan profesi, maka setiap profesi memiliki wadah profesi. Hadirsman 2016. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI sebagai wadah profesi kesehatan masyarakat, ahli kesehatan masyarakat merupakan mereka yang berpendidikan sarjana atau sarjana muda, kesehatan masyarakat atau pasca
sarjana lainnya yang berpengalaman atau penguasaan ilmu dalam bidang kesehatan masyarakat sekurang-kurangnya 5 tahun. Kode etik profesi kesehatan masyarakat diuraikan pada uraian dalam bab-bab dan pasal-pasal sebagai berikut. Contoh praktik kesehatan masyarakat. Setiap profesi kesehatan masyarakat harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan etika profesi. Kesehatan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, profesi kesehatan masyarakat lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hendaknya menggunakan prinsip efektivitas efisiensi dan mengutamakan penggunaan teknologi tepat guna. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tidak boleh membeda-bedakan masyarakat atas pertimbangan-pertimbangan agama, suku, golongan, sosial politik, dan sebagainya. Hak anggota dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya hanya melaksanakan profesi dan keahliannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.